Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kau Allah yang hidup, yang hadir di sini, Kau Maha Hadir. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau yang menyelamatkan kami, memberi kami kesempatan. Boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan kesaksian-kesaksian yang membangun. Kami doakan Andi yang sakit, kurang sehat, Tuhan jamah dia. Berkati, besok dia ada pertandingan, biarlah dia mengerti tujuan bertanding bukan untuk menang dan menjatuhkan orang lain. Tapi beri dia semangat, sukacita, dan boleh menjadi kesaksian Tuhan dimanapun dia berada. Berkati Sydney, anaknya Jimmy, yang juga bersyukur dapatkan scholarship. Tuhan berkati studinya, masa depannya. Juga Ci Sylvie yang Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan. Beri dia semangat baru, kekuatan baru untuk terus melayani Tuhan sampai nafas yang penghabisan sesuai tekad dia. Bersyukur untuk semua kesaksian yang kami dengar, Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan, Kau sendiri yang membuka pikiran kami, hati kami untuk mengerti. Walaupun kami lelah seharian beraktivitas, kami tahu Tuhan. Oh Roh Kudus, Kau yang akan mencerahkan pikiran kami untuk memberi pengertian. Dan kami rindu bukan hanya mengerti apa kami pelajari, boleh kami jadikan berkat bagi banyak orang lain. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu perbedaan Kristen dan Katolik. Ya, ada berapa yang bertanya, Pak Humphrey dan juga kawan-kawan di Indonesia waktu saya ke sana, ya bertanya, sebenarnya kita sama nggak sih dengan orang Katolik? Ya. Kenapa ada Kristen, ada Katolik? Nah, di Indonesia, Katolik dijadikan agama yang lain selain Kristen. Nah, kebanyakan kalau sudah ketemu orang Katolik, kalau kita tanya, apakah kamu Kristen? Dia bilang, oh enggak, saya Katolik. Jadi, orang Katolik pun sebagian besar membedakan diri mereka dengan orang Kristen. Tapi sesungguhnya memang ada perbedaan sedikit. Kalau kita mau bilang sedikit, bisa sedikit dalam prinsip, tapi bisa banyak dalam detail. Nah, itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Paling tidak kalau saudara bertanya, saudara mendapat jawaban. Tapi kalau ada yang bertanya kepada saudara, minimal saudara punya pengetahuan. Sehingga saudara bisa sharing, membagikan kepada orang lain. Nah, makalah yang ada di tangan saudara, bebas saudara pakai, bebas saudara copy untuk dibagikan kepada teman-teman saudara bila membutuhkan. Baik, kita lihat halaman 1. Istilah Kristen artinya pengikut atau murid Kristus. Itu Kristen artinya. Istilah ini pertama sekali dipakai di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mari kita lihat kalau saudara ada Alkitab. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat ke-26. Ya, ini ayat yang penting di dalam sejarah. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ya, jadi Barnabas dan Saulus ke Antioquia mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, lalu tinggal bersama-sama dengan orang percaya selama 1 tahun. Jadi mission trip-nya cukup lama ini, 1 tahun. Sambil mengajar banyak orang. Perhatikan ini, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini pertama sekali istilah Kristen muncul di Alkitab. Terus sudah ketahui bahwa istilah Katolik tidak muncul di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang Katolik temanmu mengatakan, kan Katolik duluan, Kristen kan belakangan, yang protes-protes itu. Ya, sebenarnya istilah Kristen dan istilah Katolik siapa duluan? Mana duluan? Kristen duluan, karena ini abad pertama. Ketika Injil masuk ke Antioquia. Ya, jadi istilah Kristen lebih dulu muncul. Kekristenan sejak awal tidak berhenti mengalami aniaya. Jadi kalau dari abad 1 sampai abad 4 kita melihat itu adalah aniaya paling berat yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Khususnya ketika Roma yang menguasai begitu banyak wilayah, termasuk wilayah Israel dan Yahudi di bawah jajahan Roma. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya dianiaya. Ada yang ditangkap, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dilaga dengan binatang buas dan lain sebagainya. Ya, dan
10 kaisar yang begitu ganas itu menganiaya dengan sangat hebat dari abad 1 sampai abad 4. Sampai kapan? Sampai puncak kejayaannya Roma itu adalah ketika Konstantin Agung menjadi kaisar di Roma pada tahun 313 AD. Jadi ceritanya Kaisar Konstantin waktu dia hampir kalah perang, dia memanggil nama Yesus. Kalau memang itu benar, bisa menolong dia, dan dia menang. Dan sejak hari itu, dia bertobat menjadi orang Kristen. Nah, maka melalui Edict of Milan, jadi keputusan yang diambil Kaisar di Milan, di Italia, 313, dia umumkan agama Kristen sebagai agama resmi negara yang bersifat universal atau Katolik. Di situ muncul istilah Katolik. Jadi istilah Katolik berarti universal. Di semua jajahan Roma, agama resmi negara adalah Kristen, tapi disebut dengan apa? Katolik. Muncul istilah Katolik di situ. Dan pusat kekristenan yang tadinya di Yerusalem, ingat Yesus ya berdoa menyuruh murid-murid menunggu dan turunnya Roh Kudus di Yerusalem. Menyuruh murid-murid melakukan misi penginjilan mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Jadi Yerusalem sebenarnya adalah pusat kekristenan pada saat itu. Tapi karena Roma menjajah Israel, maka pusat kekristenan dipindah dari Yerusalem ke Roma. Jadi istilah Roma Katolik muncul atau Katolik Roma. Sebab pusatnya adalah Roma. Sejak saat itu istilah Katolik Roma menjadi populer. Atau Roma Katolik, Katolik Roma, sama saja. Selanjutnya terjadilah pencampuran kekuasaan agama dan politik. Dan karena tidak murni memegang firman Tuhan, dan Kaisar bisa tanda kutip juga menggunakan kekuasaannya untuk memberi pengaruh kepada gereja, dan saat itu mulai terjadi pencampuran kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Ditambah dengan adopsi tradisi-tradisi kafir mulai masuk ke dalam ibadah Kristen. Nah, akibatnya kekristenan memasuki masa ke-8. Ya, jadi mulai abad 4 lewat 5 sampai abad 11 itu masa sangat-sangat sulit sekali. Kekristenan itu nggak ada bedanya dengan kafir. Gereja Roma Katolik telah tercemar. Katolik Roma. Sampai kapan? Sampai tahun 1517, Martin Luther muncul sebagai Bapak Reformator. Dia mengeluarkan 95 dalil memprotes penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam gereja Katolik. Dia pakukan 95 dalil itu di pintu gereja di Wittenberg di Jerman. Itu sebenarnya papan pengumuman yang tiap hari orang umum itu lihat pengumuman, jadi melihat 95 dalil itu kemudian kaget sekali. Ya, Martin Luther menyerukan sola scriptura, kembali hanya kepada firman Tuhan. Sola gratia, kita diselamatkan hanya karena anugerah. Sola fide, kita diselamatkan karena iman, bukan karena usaha. Dan sola Christos, hanya Kristus satu-satunya pengantara dan juru selamat bagi manusia yang bisa datang kepada Bapa di surga. Sejak saat itulah gerakan reformasi merebak ke seluruh Eropa, dan kekristenan terbagi menjadi 2 aliran besar. Tubuh Kristus terbelah menjadi 2 aliran besar. Katolik Roma yang bertahan dengan kekuasaannya dan menolak reformasi, lalu mengadakan penangkapan dan penganiayaan sebab ada kekuasaan kaisar di sana, ya, terhadap mereka yang mengikuti ajaran reformasi, ditangkap, dihukum, bahkan dipenjarakan. Nah, aliran 2 yang besar adalah tetap Kristen. Disebut Kristen Protestan, kenapa? Istilah Protestan itu bukan dikumandangkan oleh pihak yang memprotes, tapi diberikan oleh pihak Katolik karena menganggap ya Martin Luther dan seluruh ya orang-orang yang mengikuti dia itu dianggap sebagai orang yang protes. Ya, menganggap gerakan Martin Luther sebagai protes terhadap pihak Katolik. Memang sebenarnya itu. Ya. Jadi
Ini sejarah singkat. Kenapa tubuh Kristus, gereja Tuhan, kemudian terbelah menjadi dua aliran yang besar sampai hari ini. Nah, di bawah ini kita akan lihat beberapa perbedaan antara Kristen dan Katolik Roma. Tadi saya katakan sebenarnya perbedaan sedikit dalam fondasinya, dalam prinsipnya, ya. Kalau orang tanya saya katakan bedanya cuma satu. Apa itu? Kalau Kristen pakai hanya, kalau Katolik pakai plus. Itu aja. Hanya atau tok. Kalau Katolik pakai plus. Nah, diuraikan minimal hari ini kita akan belajar ada 10 hanya dan 10 plus yang membuat Kristen dan Katolik Roma itu berbeda. Saya tidak sebutkan Kristen Protestan sebab semua sebenarnya non-Katolik itu boleh dibilang Protestan. Walaupun hari ini ada begitu banyak denominasi, ratusan denominasi dari kekristenan, sedangkan Katolik masih satu kesatuan, ya, kecuali yang di China. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Nomor 1, bagi orang Kristen, standar iman, moral, dan kehidupan adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hanya ini saja, gak ada yang lain. Hanya Alkitab. Itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Sedangkan bagi orang Katolik, ya, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru, ditambah dengan Deuterokanonika atau kitab standar kedua atau kitab-kitab tambahan, ya, 15 kitab plus tradisi-tradisi dan keputusan Konsili Vatikan Paus yang dianggap juga sebagai standar iman, moral, dan kehidupan. Ini bedanya. Jadi kita Alkitab tok, mereka Alkitab plus. Kedua, bagi orang Kristen, Yesus adalah satu-satunya pengantara kepada Bapa di sorga. 1 Timotius 2:5, Allah itu Esa, maka Esa pula pengantara manusia kepada Bapa. Bagi orang Katolik, pengantara itu Yesus, betul, tapi plus Santa Maria, malaikat, dan orang-orang kudus. Nanti kita akan lihat kapan itu menjadi berubah dalam sejarah kekristenan. Ketiga, bagi orang Kristen, ya, orang kudus, saint, orang kudus, santa atau santo, itu adalah karya Kristus yang diberikan kepada semua orang percaya, disebut santa atau santo. Semua orang percaya disebut saint, itu orang yang dikuduskan oleh darah Kristus. Sedangkan bagi orang Roma Katolik, santa, santo, atau saint itu adalah gelar khusus yang diberikan oleh Paus atau dari Vatikan. Kalau saudara sudah meninggal, orang-orang Katolik yang berjasa bagi gereja Katolik, kalau meninggal bisa mendapat gelar santa atau santo. Sehingga kalau saudara dapat gelar santa atau santo, orang suci, ya, saudara bisa menjadi pengantara doa, boleh doa lewat saudara. Orang kudus. Tapi bagi orang Kristen, semua yang diselamatkan Kristus adalah orang kudus. Ya, mengerti ya? Oke. 4. Bagi orang Kristen, Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Efesus 4 ayat 15. Itu semua ada ayatnya, saudara. Ya, yang tidak kita baca, sudah baca di rumah. Sedangkan bagi Katolik Roma, kepala gereja adalah Paus, yang disebut dengan Bapak Suci. Nah, ini berbeda. 5. Keselamatan bagi orang Kristen hanya ada dalam Yesus Kristus berdasarkan anugerah dan iman 100%. Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6, Efesus 2 ayat 8 dan 9, itu semua mencatat dan banyak sekali. Kitab Roma mencatat pasal 3 misalnya, ya, pasal 5. Tapi bagi Katolik Roma, keselamatan itu bisa melalui berbuat baik, jujur, mengikuti suara hati nurani, dan taat kepada aturan gereja Katolik. Sehingga gereja dianggap apa? Dianggap adalah wadah atau kendaraan, tanda kutip, yang bisa memberikan keselamatan. Ini bedanya. Jadi gereja sangat-sangat powerful, yang bisa menentukan kamu selamat atau tidak. Lalu 6. Bagi orang Kristen, roh orang yang meninggal dalam Kristus Yesus langsung ke Firdaus. Lukas 23:43, ini penjahat di samping Yesus. Saudara masih ingat? Yesus bilang, hari ini juga kau bersama-samaku di Firdaus. Dan bagi orang Katolik, kamu meninggal dosanya belum bersih, harus lewat apa?
api penyucian, purgatori, dan dibebaskan melalui misa kudus, doa orang yang masih hidup, dan jasa dari lumbung kebaikan. Jadi saudara bisa pesen, bikin misa khusus untuk siapamu yang meninggal, engkaumu atau neneknya, ada di api penyucian, supaya dia gak lama-lama di situ bisa kemudian bersih dan kemudian masuk ke Firdaus. Nah, bagi kita, karya penebusan Kristus itu sempurna. Gak perlu ditambah lagi yang lain. Ya, ini sebenarnya sangat serius waktu saya ngomong dengan teman-teman yang di Bandung itu. Saya bilang sangat serius. Kalau you menganggap dosamu masih kurang sempurna dan perlu disempurnakan, disucikan lewat api penyucian, berarti penebusan Kristus itu tidak sempurna. You sadar gak? Kamu menghina korban penebusan Kristus, anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Ya, you tanda kutip menghina salib Kristus yang sempurna ketika Yesus bilang apa? Genaplah, lunaslah. Tapi kamu anggap gak lunas. Masih harus turun dulu untuk dilunaskan dan oleh orang-orang yang hidup dan mendoakan kamu. Think about it. Ya, ini sebuah persoalan yang sangat serius. Ya. Oke, 7. Bagi orang Kristen, Yesus cukup mati satu kali saja untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Gak usah ulang-ulang kematian Kristus. Ya, Ibrani 7, Ibrani 9 sudah baca, itu tata bahasanya sangat jelas. Eristan, satu kali untuk selama-lamanya. Berjasa, berhasil selama-lamanya. Tapi bagi orang Katolik Roma, ya, berbeda. Setiap kali misa kudus, Yesus dikorbankan ulang oleh imam atau pastor yang memimpin misa itu. Itulah yang disebut dengan sakramen Maha Kudus. 8. Bagi orang Kristen, mengaku dosa langsung kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Dan pengampunan datang dari Kristus. Matius 6 ayat 6, kuncilah pintumu, doa di situ kepada Bapa di sorga yang tersembunyi, maka Bapa yang tersembunyi akan mengampuni kamu. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku kepada Bapa, maka Dia Allah yang setia dan adil, Tuhan akan mengampunimu dan membersihkan. Ini sangat jelas firman Tuhan. Tapi orang Katolik Roma mengatakan, mengaku dosa perlu siapa? Imam. Perlu ke imam, mengaku dosamu kepada dia, si pastor, dan sang imamlah yang mengumumkan dosa orang tersebut diampuni oleh Allah atau tidak. Ya, jadi imam punya kuasa, otoritas untuk mengumumkan dosamu diampuni atau tidak. 9. Bagi orang Kristen, baptisan air adalah tanda perjanjian dengan Allah, perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Tanda beriman kepada Yesus Kristus. Tanda kamu dibaptis oleh Roh Kudus dan memiliki keselamatan yang pasti. Tandanya adalah baptisan air. Tapi bagi orang Katolik, baptisan air sebagai syarat keselamatan, syarat lahir baru, dan syarat penyucian dosa. Berbeda. Satu adalah tanda, satu adalah syarat. 10. Maria adalah manusia, bagi orang Kristen ya, Maria adalah manusia pilihan Allah untuk melahirkan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus memilih Maria, meminjam rahimnya, yang sebenarnya milik Tuhan, sebab Tuhan yang menciptakan dia. Meminjam rahim dia untuk bisa melahirkan Yesus Kristus. Numpang, pakai milik sendiri. Gue pinjem ya, numpang lewat doang. Roh Kudus yang menolong, membuat si Maria bisa hamil. Sang Firman melewati rahimnya. Sebagai orang berdosa, Maria sendiri membutuhkan keselamatan. Dia bilang di situ Lukas 1, ya sudah baca, dia katakan, oh Tuhan itu juru selamatku, aku bersyukur ya. Jadi kalau dia mengatakan Tuhan itu juru selamat, jadi Maria mengaku dia itu butuh juru selamat. Saya yakin kalau Maria boleh turun sebentar ngomong, dia bilang, jangan. Ya, jangan menganggap saya gak ada dosa. Bagi orang Katolik, Maria adalah perawan suci tanpa dosa asal. Bayangkan, padahal dia pasti lahir dari hubungan pria dan wanita, betul gak? Tapi gak punya dosa asal. Dia hidup perawan seterusnya, artinya setelah dia melahirkan Yesus, dia gak menikah lagi. Dia gak melahirkan anak lagi dengan si Yusuf, padahal Alkitab bilang, Yesus punya adik-adik secara biologis. Nah, ini bedanya dengan orang Katolik. Dan Maria menjadi pengantara manusia kepada Allah Bapa.
Ya, ini bisa dipelajari, saya tulis Mariologi, doktrin Maria. Mariologi. Nah, ini belum semua, saudara. Saya ambil ini dari ajaran, dari katekisasi Katolik atau ajaran-ajaran Katolik yang ditulis oleh J. Rendes S.J. terbitan Canisius tahun 1990. Ya. Lalu kita akan lihat, kenapa ada hal-hal yang berbeda itu yang ditambahkan? Kenapa bisa? Sebab ada Paus. Sekali lagi, ada keputusan Paus yang disebut keputusan Vatikan yang berhak mengambil keputusan ketika dia duduk di dalam tahtanya. Ya, kita lihat contohnya. Tahun 481, jadi ini sesudah lewat Konstantin, ya. Konsili di Efesus, mengadakan konsili, ini belum muncul reformasi, pada 481, Konsili di Efesus meninggikan status Maria, dan untuk pertama kalinya menyebutnya sebagai Mother of God. Maria adalah Bunda Allah. Ini istilah pertama, 481, jadi sebelum itu tidak ada. Tahun 590, Gregory I, ya, Kaisar mengangkat dirinya sebagai kepala imam atau paus. Di situ muncul istilah paus pertama kali. Dan dia menyebut dirinya adalah wakil Kristus di bumi ini. Jadi paus itu adalah wakil Kristus di bumi ini. Dialah paus pertama, bukan Rasul Petrus. Banyak orang Katolik menganggap Petrus itu paus pertama. Kapan Yesus angkat dia? Ya, sampai abad 4 gak ada istilah paus. Ya, ini pengertian yang kurang tepat dari orang Katolik. 3. Tahun 593, Gregory I mengemukakan teori purgatori, api penyucian. Jadi, api penyucian tadi teorinya baru muncul tahun 593. Sebelumnya nggak ada, dan Alkitab nggak ada. 4. Tahun 600, menetapkan Maria, para orang kudus yang telah meninggal, yaitu Santa dan Santo, dan para malaikat, bisa menjadi pengantara doa kepada Allah Bapa. Jadi ada tambahannya muncul di sini. Ya, pengantara doa baru muncul tahun 600. Tahun 1215. Nah, ini masa ke-8 ini, ya. 1215, Paus Innocent III menetapkan para imam dapat mewakili Allah untuk mendengarkan pengakuan dosa dan mengumumkan dosa seseorang diampuni atau tidak. Jadi, mengaku dosa kepada imam baru muncul tahun 1215. 6. Tahun 1439. Council of Florence, jadi konsili gereja di Florence, di Italia, meneguhkan teori purgatori sebagai doktrin yang absolut dalam teologi Katolik Roma. Absolut, harus. 7. Tahun 1545. Konsili gereja di Trent, Council of Trent, mengumumkan tradisi gereja Katolik Roma berotoritas setara dengan Alkitab. Nah, di sinilah letak diskusi yang tidak pernah ketemu, ya, dengan beberapa teman. Mereka mengatakan, Pak, sebab Bapak hanya punya Alkitab sebagai standar, kita punya tradisi yang sejajar dengan Alkitab. Saya bilang, itu keputusan Paus, silakan kamu mau menerima atau tidak. Pertanyaan saya adalah, apakah kamu sebagai orang Katolik percaya Paus bisa salah? Oh, pasti bisa. Kalau begitu kamu bukan Katolik asli. Orang Katolik yang original harus percaya keputusan Paus tidak bisa salah. Sebab dia wakil Kristus di muka bumi ini. Saudara, banyak orang Katolik hanya tahunya setengah-setengah. Begitu saya tanya, you yakin Paus tidak bisa salah atau bisa salah? Oh, bisa salah, dia manusia. Kalau begitu, kamu sebenarnya bisa dimarahin. Sebab Paus pada posisinya kedudukannya sebagai wakil Kristus harusnya tidak boleh bersalah dan tidak bisa bersalah. Sehingga keputusan Paus bisa menjadi standar sama dengan Alkitab. Bahwa saya percaya itu, dan kamu bukan Katolik, kamu setengah-setengah. Hybrid. Katolik, Kristen, nggak Kristen. Kalau begitu saya minta berbaliklah kepada Alkitab. Oke, itu diskusi saya dengan beberapa teman. 8. Tahun 1854, Paus Pius IX dengan resmi mengumumkan Immaculate Conception of Mary yang bebas dari segala dosa, termasuk dosa asal. Jadi, doktrin Maria mengatakan Maria tetap perawan, walaupun sudah melahirkan Yesus, tetap perawan. Jadi selaput darahnya nggak pecah. Dan dia bebas dari dosa asal baru tahun 1854.
Ini peninggian Maria terlalu tinggi. Saya yakin Maria turun, dia akan bilang, jangan. Saya bukan begitu. 9. Tahun 1891, Paus Leo XIII mengumumkan Maria sebagai mediatrix of grace, pengantara anugerah. Jadi bukan hanya Kristus, dan Maria menjadi co-redemptrix of Christ, tidak ada pendamping kayak pilot, co-pilot. Ya, dia adalah penebusnya Kristus. Kita melihat ini tinggi sekali posisinya, diangkat sampai situ. Baru 1891. 1892, Paus Leo XIII juga mengumumkan agar berdoa kepada Maria untuk mendapatkan pertolongan dari harta anugerah yang dimilikinya. Jadi kita mengharapkan Maria bisa membagi sedikit harta anugerahnya sehingga saudara tahu selama-lama ya di api pencucian atau saudara bisa mendapatkan berkat ekstra. 11. Tahun 1904, Paus Pius X mengumumkan bahwa orang yang percaya itu sesungguhnya dilahirkan kembali lewat rahim Maria. Jadi bukan lewat Roh Kudus, lewat rahim Maria. Sebab itu orang percaya disebut dengan anak Maria, bukan anak Allah. Yohanes 1:12 mengatakan barang siapa yang menerima Kristus, dia diberi kuasa menjadi anak Allah, bukan anak Maria. Jadi Maria sudah diangkat mendampingi Allah Bapa. Ibu anak Allah Bapa, tapi juga anak Maria, karena kamu dilahirkan lewat rahim Maria. Jadi doktrin Mariologi, saudara, cukup serius kalau saudara tidak segera kembali kepada Alkitab. Tahun 1943, Paus Pius XII mengumumkan Maria kebal terhadap semua dosa, dan Marialah yang mempersembahkan Yesus di Golgota kepada Bapa di sorga. Kemudian Maria menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kini dia memerintah bersama-sama dengan Yesus di sorga. Tahun 1950, Paus Pius XII lagi mengumumkan Maria tidak mengalami kematian fisikal, tetapi terangkat naik ke sorga. Nah, saya nggak disebutkan tanggalnya, sejarahnya kapan. Tahun 1965, saudara yang lahir di bawah itu pun ada. Paus Paulus VI mengumumkan Maria sebagai ibu gereja. Ini beberapa contoh, saudara. Ya, catatan sejarah bagaimana Paus berhak, berotoritas, mengambil keputusan-keputusan atas nama Vatikan ketika dia bertahta, dan itu sejajar dengan Alkitab. Di sini perbedaannya, saudara. Ya, jadi saya harap saudara mulai mengerti kenapa kita bisa berbeda, karena ukuran kita cuma satu seperti kata Martin Luther, kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Ya. Nah, sebagian data ini ya disadur dari makalah tulisan pendeta Anthony Pesota. Dia tadinya seorang imam Katolik, lalu dia bertobat menjadi pendeta Kristen, ya, dan kembali kepada ajaran Alkitab. Alamatnya ada di situ. Jadi saudara, ini bukan ngarang-ngarangnya saya yakin juga bukan ngarang-ngarangnya dia. Ini semua ada di dalam catatan sejarah. Nah, saya harap ini menjadi pengetahuan sekaligus juga menguatkan iman saudara, mencintai firman Tuhan lebih dari yang lain. Firman Tuhan satu-satunya ukuran iman, cukup, nggak perlu tambah yang lain. Ukuran moral, cukup, nggak perlu tambah yang lain. Ukuran kehidupan kita sehari-hari, cukup, nggak perlu tambah-tambah yang lain. Ini penting sekali. Sehingga saudara bisa teguh iman saudara berjalan di dalam dunia dengan berbagai macam ajaran. Ya, yang pada akhir zaman ini akan lebih marak, ya. Ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi palsu akan muncul, ya. Dan saudara harus berdiri teguh dalam situasi dan kondisi apapun. Cintai firman Tuhan. Bagi saudara yang kurang puas, nanti ikuti Bina Iman Kristen online yang akan kita mulai awal Oktober. Kita akan belajar doktrin Alkitab lebih dalam lagi dan kita akan diskusi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sudah belajar tentang perbedaan antara Kristen dan Katolik. Biarlah ini menjadi pengetahuan kami, menguatkan iman kami, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan kepada Tuhan Yesus satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, tidak perlu tambahan yang lain. Kami ingin berdoa untuk kawan-kawan kami, baik yang di sini maupun di Indonesia, yang berlatar belakang Katolik, supaya mereka pun mau belajar benar-benar baik itu dari sejarah khususnya, dan juga dari firman Tuhan, dan mulai mengambil keputusan
sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, ya Tuhan. Kau selamatkan yang perlu diselamatkan, lahir barukan yang perlu dilahir barukan. Roh Kudus, Engkaulah satu-satunya yang melahir barukan orang yang percaya. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, berbelas kasihan kepada mereka yang ikut-ikutan, yang tidak mengerti. Biarlah Tuhan Kau yang mengubah, sebab Engkaulah satu-satunya yang paling berkuasa, ya Tuhan Yesus, yang bisa mengubah pikiran manusia, mengubah hati manusia, dan Kau yang bisa memanggil satu persatu kembali ke jalan yang benar, kembali kepada firman Tuhan, satu-satunya standar iman, moral, dan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Berdoa, bersyukur, meminta berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya.